Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasaan, hai dunia orang mati? Haleluya. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sebab Engkau telah mati di kayu salib, menjadi kurban bagi kami orang-orang berdosa. Ajarlah kami untuk senantiasa merenungkan kematian-Mu yang terhina di kayu salib bagi kami. Engkaulah yang menghapus dosa-dosa kami, sehingga kami terhindar dari murka Allah dan kutuk Taurat. Ya Roh Kudus, kuduskanlah hati kami dan teguhkanlah iman kami untuk mengikut Engkau yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ibadah kita Jumat Agung pada hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mazmur 22 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita membacanya secara responsif. Di bawah perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu mereka berseru, dan mereka berlutut. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Semuanya melihat aku, mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya.
Petunjuk Yesus baru dalam ibadah kita hari ini, yaitu yang terambil dalam 3 Habakuk 18. Demikianlah firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, berdia-dia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Bapa kami, berikan kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Aku percaya kepada Bapa Nama Bapa, Hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah pada Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Baik, yang berkata dan yang surga. Atas segala kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah berkenan menuntun dan menyertai kehidupan kami dalam hari-hari kami yang lalu hingga saat ini. Ya Tuhan, dalam ibadah kebaktian Jumat Agung, Tuhan-Mu berkumpul di rumah kudus ini ya Tuhan, untuk memperingati hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Biarlah ya Tuhan, momen kebaktian Jumat Agung ini tidak hanya sekedar seremonial bagi kami, namun boleh menjadi iman percaya kami semakin baik hari lepas hari. Dan untuk mengucapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Allah, kita bernyanyi dari Judul 169 bait yang pertama dan yang kedua. Yeah.
pasal 23 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-48. Kita akan membacanya secara responsif. Lembaga Alkitab memberikan judul berikut, Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. ketika Allah bersemayam apa yang terjadi, Dia yang berkata, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul diri. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini semua mata di seluruh dunia, semua hati, semua pikiran, dan semua perasaan bagi setiap kita orang percaya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada hari ini Jumat Agung adalah puncak dari penderitaan yang Tuhan Yesus alami. Dia mengalami proses yang begitu luar biasa sebagai seorang berarti, sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Dia harus menderita di kayu salib. Salib yang bukan menjadi keinginannya, tetapi salib yang adalah bagian dari misi Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama dari pembacaan kita pada siang hari ini, di mana proses kematian Kristus dipermuliakan melalui kejadian-kejadian yang mengherankan yang mengiring dari proses itu. Di sini ada dua hal yang telah kita dapati dalam kisah Injil sebelumnya. Matahari yang tidak bersinar pada tengah hari. Saat itu sudah mencapai jam ke-6 atau kira-kira jam 12 siang berdasarkan perhitungan kita. Dan kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 44 sampai ayatnya yang ke-45. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Ada dua peristiwa. Yang pertama kira-kira jam 12 sampai jam 3, kegelapan meliputi seluruh daerah. Dan yang kedua, terbelahnya tabir di bait suci menjadi dua bagian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang peristiwa yang mendahului kematian Yesus Kristus, yaitu matahari yang seharusnya normalnya antara jam 12 sampai jam 3 itu sedang terik-terik. Kalau jam 12 itu biasanya pas di atas kepala kita dalam keadaan normal. Tapi dikatakan di sini jam 12 sampai jam 3 seluruh wilayah itu mengalami kegelapan. Ini tidak biasa dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan bagaimana puncak dari penderitaan Yesus itu juga dialami, dirasakan oleh alam sekitar yang adalah bagian dari kita. Mereka berduka, mereka menderita karena apa yang akan dialami oleh Yesus. Jadi alam pun turut merasakan apa yang akan diderita oleh Yesus. Kalau pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Bapak Ibu, kita membaca di dalam Taman Getsemani,
Yesus berdoa sampai pelungnya itu berubah seperti darah. Artinya apa? Penderitaan itu begitu luar biasa yang akan dialami oleh Yesus. Saya sudah katakan di dalam khotbah saya sebelumnya, Bapak Ibu, tidak ada orang yang tahu kematiannya di satu daerah dan dia menghampiri kematiannya. Hanya Yesus yang mau datang dan menghampiri kematiannya. Yesus yang beberapa hari yang lalu ketika orang-orang berkata, Hosana, terpujilah Tuhan, beberapa hari kemudian mereka itulah yang akan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang pertama. Alam tunduk, alam menderita, alam pun ikut bersedih dengan apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita di Jumat Agung ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Yang kedua, terbelahnya tabir di bait suci menjadi dua bagian. Keajaiban yang pertama terjadi di atas langit, tetapi yang ini terjadi di dalam bait suci, bait Allah. Sebab kedua tempat ini adalah kediaman Allah. Langit sebagai tempat yang bersifat transenden, dan bait suci yang ada di bumi bagian dari firman-Nya. Allah pun bisa merasakan deritanya dan menunjukkan kemarahannya melalui peristiwa-peristiwa tersebut. Terbelahnya tabir ini melambangkan tercabutnya hukum upacara yang sudah lama menjadi bintik pemisah antara orang Yahudi dan bukan Yahudi, dan antara segala kesulitan dan ketidakmampuan kita untuk mendekat kepada Allah. Sehingga ini kita dapat menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keberanian. Tabir suci terbelah menjadi dua bagian. Tabir suci ini adalah tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang yang maha kudus. Orang mau datang kepada Allah pada saat itu, mereka harus melalui para imam. Mereka mau menghapus dosa mereka, mereka harus membawa korban. Dan korban itu hanya boleh dilakukan oleh imam dengan cara menyembelih dan membakarnya dipersembahkan kepada Tuhan. Sekarang tabir itu terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi jurang perpisah antara Allah dengan manusia. Tidak ada lagi perantara. Kalau kita mau datang kepada Allah harus melalui para imam. Terbelahnya tabir suci menjadi dua adalah simbol bahwa kita tidak lagi butuh perantara, selain kita hanya datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi matahari yang tidak bersinar pada tengah hari yang menunjukkan alam tunduk kepada Allah. Lalu yang kedua, terbelahnya tadi bait suci menjadi dua bagian. Ini juga bukan hanya memisahkan, mengembalikan kembali hubungan antara Allah dengan manusia, tapi memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita bahwa seharusnya kita harus datang kepada Allah dengan segala ketulusan kita, bukan dengan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran, benak dan perasaan kita, bukan dengan tujuan-tujuan tertentu kita datang kepada Tuhan. Para imam yang ada di bait suci pada saat itu, di antara mereka sebagian banyak, sebagian besar melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku pada saat itu, terutama hukum Musa. Mereka hanya memperkaya diri mereka. Mereka memakai jabatan mereka sebagai imam, sebagai perantara untuk memperkaya diri mereka sendiri. Mereka melakukan yang tidak baik dan tidak benar di dalam cara memberikan kepada Allah. Mereka sebagai perantara tidak memberikan yang terbaik kepada Allah. Bahwa ada orang yang membawa korban bakaran penghapus dosa dalam bentuk domba, dalam kitab Imamat itu ada cara potong. Yang terbaik harus diberikan kepada Allah. Tapi terkadang para imam itu mereka mengambil yang terbaik buat mereka, lalu yang harusnya menjadi imam mereka serahkan kepada Allah. Bapak Ibu perlu baca dalam kitab Perjanjian Lama tentang kehidupan anak-anak imam Eli. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan cara mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka di bait Allah.
Ketika tabir bait Allah, bait suci terbelah menjadi dua, artinya Tuhan mau menunjukkan segala kebobrokan yang terjadi di dalam bait suci, sekaligus juga tidak lagi memakai perantaraan para imam untuk datang kepadanya. Dan di samping menunjukkan bahwa kuasa Allah, kuasa Yesus itu lebih besar daripada imam-imam yang lain. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mendengarkan khotbah bahwa Yesus adalah imam yang besar, imam agung, karena Yesus tidak membawa korban bakaran berupa hewan, tapi Yesus menyerahkan diri untuk menjadi korban penebus dosa manusia. Ayat selanjutnya, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mengorbankan nyawanya, Yesus memberikan nyawanya untuk menebus Bapak Ibu dan saya dari segala dosa dan pelanggaran. Kita dibersihkan, kita disucikan untuk menjadi milik Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menyerahkan nyawanya dalam masa karyanya di tengah-tengah dunia ini selama 33 tahun. Dia berusia 30 tahun, lalu 3 tahun dia melaksanakan misi menyampaikan kabar baik dan kabar sukacita kepada kita. Hanya 3 tahun. Yesus hidup 33 tahun. Dan dia menyerahkan nyawanya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Peristiwa penyaliban Yesus sesungguhnya menjadi peristiwa kasih yang melahirkan banyak peristiwa dan perubahan ajaran. Langit yang gelap karena mentari tidak bersinar, tabir bait suci terbelah dua, kepala pasukan memuliakan Allah, hingga orang banyak yang menyesali apa yang terjadi dengan pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Yang tadinya bersorak hosana, Raja yang Maha Mulia, ternyata di antara mereka ada juga yang berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Ketika mereka melihat peristiwa penyaliban Yesus, ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan kepala pasukan, ia menyatakan orang ini memang benar-benar orang benar. Sehingga orang-orang yang pada saat itu sedang melihat proses penyaliban Yesus, mereka pulang sambil mengumpul-kumpulkan diri mereka. Mereka menyesal atas apa yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah banyak pengajaran yang telah disampaikan oleh Yesus kepada kita. Di dalam khotbah di bukit pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7, di dalam Matius pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7, itulah inti dari pengajaran Yesus kepada kita sebagai orang yang percaya kepada-Nya. Di sana ada ucapan bahagia, ada garam dunia dan terang dunia, Yesus dan hukum Taurat, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal kekhawatiran, hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, dan 2 macam dasar. Semua ini adalah bagian dari pengajaran Yesus. Dan pengajaran inilah yang harus kita kenal. Pengajaran inilah yang harus kita ikuti setiap saat sebagai orang-orang yang percaya kepada-Nya. Bukan hanya sekedar berteori, bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita harus mempraktekkan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Hal kekhawatiran di dalam pasal 5 sampai pasal 7 bisa dikatakan hal pengabulan doa, hal berdoa, itu inti ajaran Yesus. Sisanya praktek mujizat yang Yesus lakukan, menyembuhkan, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Bahkan orang pun tidak datang kepada Yesus hanya dengan menyuruh pembantunya saja, pula melihat orang yang sakit sudah disembuhkan. Ini satu hal yang luar biasa. Kematian Yesus bukan membawa duka cita, tapi membawa sukacita kepada kita semua.
Karena apa? Kita yang seharusnya mati sekarang diberikan kehidupan melalui kematian Yesus Kristus. Maka Jumat Agung, sekalipun kita memakai pakaian hitam, bukan berarti kita berada dalam kedukaan, tapi kita harus bersukacita. Karena ini adalah hari yang baik. Kenapa hari yang baik? Kalau tidak ada Yesus yang mengorbankan dirinya bagi kita, maka kita tidak akan memperoleh keselamatan. Baik kan buat kita? Baik. Kenapa baik? Ya orang kita yang harus dihukum, orang kita yang harus disalibkan, sekarang diganti sama Yesus. Bukankah itu berita baik buat kita? Bukankah apa yang Yesus lakukan itu membawa kita kepada kehidupan, kepada keselamatan, asalkan kita percaya, taat, dan setia kepada Tuhan? Itu sesuatu yang baik bagi kita. Sekalipun proses kebahagiaan yang kita peroleh, keselamatan yang kita peroleh, ini harus mengorbankan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sesuai dengan tema kita, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus pasrah, sudah selesai. Ini merupakan salah satu perkataan Yesus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengar dasar dan makna perjamuan kudus itu. Karena itu, mari nyatakanlah keinginan hati untuk ikut serta dalam perjamuan kudus ini, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia ini, mati dan bangkit kembali untuk penebusan dosa-dosamu? Jika saudara percaya, jawablah, ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Apakah saudara percaya akan firman Tuhan yang menyatakan bahwa roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus? Jika saudara percaya, jawablah, ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saudara telah menyatakan iman saudara atas perjamuan kudus ini. Karena itu, marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati, memohon pengampunan dosa dalam kasih dan kemurahan berkat-Nya yang menetapkan perjamuan kudus ini. Ikutilah doa ini dalam hati saudara. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang maha kudus itu. Engkau Tuhan yang maha pengasih. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk penebusan atas dosa-dosa kami, sehingga kami beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya akan tubuh dan darah Yesus Kristus yang telah diberikan dan ditumpahkan bagi kami untuk pengampunan dan perdamaian dengan Engkau. Karena itu ya Tuhan, teguhkanlah iman kami, supaya kami sungguh-sungguh yakin bahwa Engkau telah mengampuni segala dosa kami, sehingga dengan sukacita dan rasa syukur kami menerima perjamuan kudus ini yang telah Engkau tetapkan menjadi ungkapan kasih-Mu kepada kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang dapat memohon pengampunan dosa dan yang haus akan anugerah Allah, terimalah apa yang saudara mohon sesuai dengan iman saudara, dengan mengandalkan firman Tuhan Yesus Kristus. Saya selaku hamba Tuhan menyampaikan berita anugerah ini kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakinlah dosamu telah diampuni. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam kerendahan hati, mari kita mendengar serta merenungkan pesan dan perkataan Tuhan Yesus ketika Dia menetapkan perjamuan kudus itu pada waktu malam ketika Ia diserahkan. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat. Ia memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku." Sesudah mereka makan, Ia mengambil cawan lalu mengucap syukur, kemudian memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Perbuatan ini menjadi peringatan akan Aku." Tuhan Yesus Kristus berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu karena Aku." Itulah yang memelihara dan menetapkan hatimu percaya kepadanya, supaya engkau boleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa-dosa." Itulah yang memelihara dan menetapkan hatimu percaya kepadanya, supaya engkau beroleh hidup yang kekal. Amin. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, mari kita memuji Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Marilah kita berdoa. Pujilah Tuhan ya jiwaku, pujilah namanya yang kudus saya segenap batinku. Pujilah Tuhan ya jiwaku dan jangan lupa segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakit. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sejauh timur dari barat, Engkau menjauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Engkau sayang kepada setiap orang yang takut kepadamu. Ya Tuhan, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak melakukan kepada kami setimpal dengan dosa kami, dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan kesalahan kami. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu, karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat dan tak terhingga, yaitu kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kepadamu lah segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, dan syukur sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah
memberikan dalam melayani perjamuan kudus. Saatnya kita akan memberikan respon dengan menyanyi dari Kidung Jerman 453 baitnya yang pertama. Haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepada kamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban dasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dikasihi oleh Tuhan, saudara telah mendengarkan firman-Nya di Jumat Agung ini. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu saudara ingat dan saudara lakukan di dalam kehidupan saudara dari hari lepas hari. Dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.